Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Terus sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin. Akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk, kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Tapi dia nggak tahu lu Dian Sastro itu? Nggak kenal, nggak tahu. Dan gue juga udah pasrah, gue ngamin, gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantuin sama orang nggak kenal siapa dan orang Bali, orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah di situ. Di situ gue percaya Tuhan tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih dalam rangka membahas dan menjawab fitnahan yang dibuat oleh pendeta Esra Soru yang mengatakan semua mualaf bodoh, teman-teman. Jadi kita menggunakan hak kita sebagai orang yang difitnah, sebagai pihak yang dituduhkan oleh pendeta Esra Soru, di mana kita dikatakan bodoh, dan berkali-kali saya sudah jawab, dan saya lampirkan bukti-bukti, saya lampirkan contoh-contoh, agar teman-teman sendiri menilai siapa yang bodoh, mualafkah, atau orang yang memilih murtad. Esra Soru memframing seakan-akan orang yang memilih menjadi Islam itu menjadi orang bodoh, menuju ke arah menjadi bodoh. Ini adalah penghinaan yang sangat besar kepada umat muslim tentunya. Menjadi muslim artinya menjadi bodoh. Luar biasa teman-teman. Luar biasa sekali fitnahan dari pendeta Esra Soru, dan kita sekali lagi menggunakan hak kita untuk menjawab fitnahan tersebut, dan saya sudah tampilkan berkali-kali, dan kali ini pun sama, saya akan tampilkan yang tidak kalah mubastis teman-teman. Jadi saya selalu membandingkan secara adil. Misalnya contoh, orang yang murtad, yang kemudian menjadi pemuka agama atau jadi pendeta, kita bandingkan dengan yang mualaf, yang kemudian menjadi public figure juga. Menjadi orang yang mungkin dianggap ustadz oleh pengikutnya. Jadi kita bandingkan itu apple to apple. Dan saya tidak bandingkan dengan yang kelas-kelas, ya kaki kotor, pakai baju kotor, ya kita nggak bandingkan yang begituan. Karena kalau saya bandingkan dengan yang begituan, nggak fair. Teman-teman Kristen itu mayoritas juga tidak percaya dengan kesaksian si Hamdayani Upil ya. Saya yakin teman-teman Kristen yang masih waras itu mayoritas tidak percaya dengan kesaksian Hamdayani. Hanya orang-orang yang sudah jadi Laskar Polikardus yang meyakini Hamdayani itu adalah seorang murtadin. Saya rasa mayoritas Kristen pasti sepakat untuk hal ini. Jadi kita nggak fair kalau kita tampilkan kesaksian itu. Dan di kesempatan ini kita kembali akan menampilkan dua orang, mualaf dan murtadin, yang saya rasa teman-teman pasti sudah sangat familiar. Dari pihak murtadin, saya tampilkan Asmiranda, seorang artis papan aktar. Ya, papan atas yang saya rasa mayoritas teman-teman sudah kenal siapa itu Asmiranda. Dan mungkin sebagian sudah mengikuti juga kenapa Asmiranda memilih murtadin. Ya, kenapa dia memilih keluar dari Islam. Dan kita akan membandingkan dengan seorang tokoh yang dari kalangan artis juga, yaitu Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo itu memilih menjadi mualaf. Memilih menjadi mualaf. Nah, jadi yang satu murtad, yang satu mualaf. Dua-duanya artis yang terkenal, dua-duanya wanita, dan yang pasti dua-duanya cantik. Dua-duanya cantik. Jadi saya rasa ini sudah sangat adil ya.
membandingkan kedua orang ini cukup fair. Kalau Polikarpus ada yang bilang, wah janganlah gitu, nggak adil itu kan, terlalu besar, terlalu berat sebelah. Nah, jadi siapa lagi kalau gitu? Siapa lagi kalau enggak? Betul tidak? Oke, kita akan dengarkan bagaimana kesaksian kedua orang ini dan teman-teman yang nilai ya. Tapi kita dengarkan yang Asmiranda dulu. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan banget pagi hari ini saya dan istri saya berdua boleh ada di tengah-tengah saudara. Seperti yang tadi istri saya bilang, kami yakin banget ini bukan kebetulan tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kami juga gak perlu kesaksian panjang-panjang, kami gak perlu kesaksian banyak-banyak. Kenapa? Karena kami yakin banget lah, saudara-saudara udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Bener gak saudara? Apalagi yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Ya sedikit banyak tahu lah tentang cerita kami berdua. Dan simpelnya gini, ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kami berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu, kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ini ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul, kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kami berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kami berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang?
Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja. Belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, "Jadi gimana Vano?" "Udah Om, sikat aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini. Kebetulan kami berdiri di depan panggung. Di belakang kami ada 2 orang singer. Dimana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Dia bilang gini, "Lu tukeran tempat dong sama gua." Yang satu lagi nanya, "Emangnya kenapa?" Yang satu lagi jawab, "Gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati." Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu. Orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan. Dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan saat kami bersaksi kami punya sahabat. Namanya Jason. Kalau saudara tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga ciptakan lagu Pertolonganmu. Dan baru-baru ini dia juga ciptakan satu lagu buat anak-anak. Kalau saudara tahu coba saudara ikutin. Lagunya gini. Jadi anak manis janganlah menangis malu sama kucing. Oh haleluya ada kucing juga ternyata di sini.
Nah, sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kami berdua yang merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan. Ya, teman-teman sudah dengar ya kesaksian dari Jamal Dodi. Tapi sebelum saya tanggapi, saya mau kasih tahu satu hal dulu teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang menanyakan, mengapa belakangan ini saya posting agak lebay. Saya cuma meminta doa dari teman-teman untuk mensupport perjuangan yang sedang kita lakukan. Dan bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa sebelumnya saya punya satu channel yang namanya HMC, Hidayah Mualaf Channel, silakan di search. Dan bagi teman-teman saya rasa kebanyakan juga sudah tahu. Dan ini adalah channel saya pengganti HMC. Itulah kenapa namanya Jadid HMC. Jadid itu artinya baru. Channel HMC itu bukan mati, ya, bukan saya tidak mau pakai lagi, tapi kondisinya channel tersebut disita oleh pihak Polda Sumut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ini cukup mengejutkan karena sudah 1 tahun masih disita. Bayangkan, sudah setahun masih disita. Saya nggak tahu kenapa kasus tersebut menggantung. Kasus tersebut tidak ada putusan. Dan yang terbaru, mereka kembali ingin melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, yaitu membuat saya terdiam, membuat saya dibungkam, ya, membuat supaya saya tidak memberitakan lagi apa yang terjadi di internal mereka. Jangan lagi ya, Anda tunjukkan kegaduhan, berantem sesama mereka. Karena dengan kita menunjukkan bahwa di dalam mereka itu masih carut-marut, di dalam mereka itu masih berantem. Banyak orang-orang yang jadi terpengaruh untuk keluar, untuk tidak percaya dengan ajaran ini. Bahkan saya dibilang, kalau kamu, seharusnya kamu debat saja. Jangan kamu bongkar-bongkar kami. Kalau kamu bongkar seperti ini mempengaruhi banyak orang. Jangan kamu gunakan pendeta A untuk menampar pendeta B. Jangan kamu gunakan pernyataan pendeta C untuk menenggelamkan pendeta A. Kami kacau. Kalau kamu mau debat, silakan. Karena kalau kamu debat, kamu nyatakan apapun, umat kami tidak akan percaya. Karena menganggap kamu penipu. Tapi kalau kamu tampilkan pendeta yang menampar pendeta, maka otomatis jemaat pengikut yang setuju dengan pendeta A akan percaya bahwa ajaran pendeta C sesat. Ajaran pendeta C nggak benar. Ini bahaya, maka kamu harus dibungkam. Dan kalau kamu terus melanjutkan perjuangan seperti ini, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk membungkam saya. Dan ini yang sedang dilakukan. Mereka sedang mengupayakan agar saya bisa dikerangkeng, Jadid HMC kembali bisa disita. Ya, Jadid HMC-nya pengen mereka sita. Itulah yang sedang diusahakan. Dan baru-baru ini saya dipanggil, ya kalian bisa lihat, ya saya dipanggil lagi. Ini baru, ya, beberapa hari yang lalu, dan itu cukup memberatkan teman-teman. Ya, cukup memberatkan, mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang punya hati, ya, ingin membantu perjuangan ini, dan tergerak untuk membantu apa yang kami lakukan, dapat menyisihkannya melalui nomor rekening yang sudah saya taruh di bawah. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berkelebihan. Ya, kalau memang kalian sanggup, silakan. Kalau tidak pun, mohon doanya. Ya, bagi yang tidak bisa membantu secara finansial, dapat membantu dalam doa. Karena perjuangan ini cukup berat, teman-teman. Saya pergi bukan sendirian, apalagi ini dari Jakarta ke Medan, saya juga harus bawa tim PH ya, penasihat hukum, pengacara, dan juga kita tahu biayanya juga tidak murah. Apalagi kita nggak bisa pakai yang main-main seperti ini. Kita tidak boleh salah langkah sedikit pun, karena ini memang jebakan sudah dipersiapkan semua. Jebakannya banyak, jadi kita butuh ahli yang bisa tahu mana jebakan, mana tidak. Kalau nggak, bahaya. Dan inilah yang terus mereka lakukan. Tahun lalu mereka coba, tahun ini mereka coba. Dan bisa jadi tahun depan akan mereka coba lagi. Ngeri, teman-teman. Ya, inilah resiko perjuangan kita. Tapi, sekali lagi, Allah di pihak kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Aduh, teman-teman. Ini Asmiranda sama Jonas, waktu datang ke Medan, saya datang untuk mendengarkan kesaksian mereka. Dan sama percis, bahan bercandanya sama percis, ya semua yang dia sampaikan sama percis. Saya nggak tahu apakah ini karena dia artis, jadi kebiasaan menghafal naskah, ya sehingga semua sama. Bahkan gestur mukanya pun sama, teman-teman. Gestur wajahnya bisa sama. Ya mungkin karena mereka artis ya, jadi kebiasaan seperti itu. Dan ya itu kesaksian mereka. Di sini saya mau kasih tahu teman-teman. Bagi teman-teman yang waktu mendengar kayak merasa gimana-gimana ya.
Yang pertama, inilah gereja-gereja karismatik yang suka sekali menampilkan kesaksian seperti ini, dan di belakangnya itu ada lagu. Coba kalian lihat, waktu dia ngomong ada lagu kan, nah itu ciri khas karismatik. Tujuan lagu itu adalah menghipnotis pendengar. Ya, jadi membawa pendengar itu ikut hanyut. Itulah fungsi lagu tersebut. Dan siapa itu Asmiranda? Saya rasa teman-teman sebagian juga udah tahu, tapi yang belum tahu saya kasih tahu. Ya, Asmiranda itu dia murtad karena menikah dengan Jonas. Jonas Kristen. Mereka pacaran, terus nggak lama kemudian mereka mau menikah. Waktu itu awalnya Jonas yang masuk Islam. Jadi Jonas syahadat. Dan kalian bisa cari beritanya ya. Nih. Jadi Jonas itu sempat dibimbing untuk syahadat waktu tahun 2013. Nih. Jadi pembimbing Jonas Rifano saat mengucapkan 2 kalimat syahadat angkat bicara. Menyusul pernyataan calon suami Asmiranda itu yang membantah telah menjadi seorang mualaf. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI BJ Depok, Jawa Barat, Ustadz Mahari Madarif mengungkapkan kalau Jonas menjadi seorang muslim sejak 21 Agustus 2013 lalu. Mahari berharap pengakuan Jonas yang menyatakan masih beragama Kristen dan belum menjadi muslim hanyalah sebuah acting saja. Saya sih belum bertemu dengan dia. Saya pikir itu cuma acting karena kan ada permasalahan sebelumnya. Karena kan sebelum mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, saya dikasih pesan untuk tidak menyebarluaskan, ungkap Mahari saat ditemui di rumahnya. Ya, jadi yang mensyahadatkan dia adalah Ketua MUI BJ Depok. Langsung Ustadz Mahari Madarif. Dan tentu saja ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi, jadi nggak sembarangan ngomong. Jadi dia pernah syahadat, ya Jonasnya pernah syahadat untuk bisa nikah dengan Asmiranda. Tetapi apa yang terjadi? Nggak berlangsung lama, ya Oktober, ini kan Oktober nih. Ya, jadi Agustus dia syahadat. Ini ribut, ya berita ini heboh waktu di bulan Oktober, dan di November, nih Asmiranda mengajukan pembatalan pernikahan. Jadi mereka sudah menikah, seharusnya menikah secara Islam, tiba-tiba dibatalkan. Dibatalkan. Karena Jonas kembali anut agama Kristen. Ya, nih. Dan terakhir, Jonas berhasil menarik Asmiranda untuk pindah. Asmirandanya yang kena tarik. Awalnya Jonas yang ketarik. Awalnya. Tetapi terakhir Asmiranda yang kena tarik. Kenapa bisa seperti itu? Ya inilah saya bilang, resiko pacaran beda iman. Resiko punya hubungan beda iman. Resikonya seperti ini. Jadi jangan merasa bahwa, wah saya akan menarik orang tersebut. Belum tentu teman-teman. Belum tentu. Saya ketemu banyak orang ya. Saya ketemu banyak cerita, di mana yang muslimnya ini muslim yang sangat taat. Dia berpikir bisa menarik pasangannya. Tapi terakhir terbalik teman-teman. Terbalik. Baik itu yang laki-lakinya muslim, jadi kena tarik ke Kristen sama perempuannya, ataupun yang perempuan muslim kena tarik juga sama lakinya. Jadi jangan sepele dengan yang beginian. Jangan sepele. Ini Asmiranda saya nggak tahu ya, mungkin lebih besar cinta dia, atau sudah ada pengorbanan yang dilakukan Asmiranda, sehingga mau nggak mau, daripada batal, ya sudah dia ngalah. Dan terakhir dia kesaksian di gereja-gereja, karena kerjaannya di stop. Karena itu kan heboh. Kamu kalau mau murtad nggak masalah. Kamu kalau mau murtad nggak masalah. Cuman yang jadi problem, kamu mainkan agama. Itu yang membuat orang marah. Jadi kesaksian mereka bahwa mereka diancam dan sebagainya, saya rasa itu hal yang remeh-temeh. Kalau cuma diancam oleh netizen. Saya sendiri itu dapat komentar, dapat ancaman, saya rasa nggak sanggup saya hitung lagi teman-teman. Sudah ribuan, bahkan mungkin sudah puluhan ribu kalau dihitung dari awal saya buat konten. Ancaman-ancaman mau bunuh dan sebagainya itu udah hal yang lumrah. Bagi kita itu hal yang lumrah. Apalagi kalau kamu mainkan agama. Kalau kamu murtad, nggak ada masalah. Asmiranda mau menikah, murtad, silakan, nggak ada yang marah. Tapi kenapa banyak yang marah sama mereka? Karena Jonas sudah sempat mualaf. Udah mualaf tiba-tiba keluar. Ini kan sama saja dengan mempermainkan agama. Jadi kalian harus bedakan dulu ya. Dan ini dibangun framing seakan-akan umat muslim itu kasar dan jahat.
Coba lihat, mereka kesaksian dari gereja ke gereja. Seakan-akan mereka diancam, dipersekusi gitu kan. Bahwa pihak sebelah ini jahat, mengancam-ngancam. Ini kan nggak bangun, nggak bagus nih. Nggak membangun teman-teman. Nggak ada bagusnya kesaksian seperti ini. Ini malah membuat framing buruk, menjelekkan Islam. Dan itu membuat jemaat-jemaat yang ada di gereja berpikir, wah Islam kayak gitu ya. Masa ada orang keluar dari agamanya dipersekusi? Masa ada orang keluar, ada yang murtad sampai diancam dan sebagainya? Nah, ini nggak baik. Saya ingin katakan ini jahat. Yang seperti ini jahat sekali teman-teman. Asmiranda sama Jonas, karena di blacklist dari pekerjaan, waktu itu ya, waktu lagi heboh kasus tersebut kan di blacklist duluan dia. Baru sekarang muncul lagi karena sudah reda. Karena orang Indonesia itu pemaaf. Umat muslim pemaaf. Walaupun kamu sudah sakiti, umat muslim biasanya akan gampang memaafkan. Ya, karena memang bawaannya seperti itu. Jadi waktu di awal-awal, 1-2 tahun awal, mereka nggak ada job. Jadinya kerjaannya nyanyi dan juga kesaksian di gereja. Kesaksian, sama seperti KC Saipudin. Berharap dari persembahan kasih. Persembahan kasih itu makin besar kalau cerita kamu makin mantap. Kan begitu. Kalau kesaksian kamu biasa-biasa, orang mau ngasih duit pun nggak bisa banyak. Tapi kalau kesaksian kamu sedih, oh saya dibeginiin waktu di agama saya, nah, langsung nih, transfernya juga lebih banyak. Itu yang terjadi teman-teman. Dan sekali lagi saya tegaskan ya, kesaksian seperti ini tidak mendidik dan malah merusak toleransi. Memframing, memfitnah. Umat muslim ingin mempersekusi Anda, padahal Anda yang mempermainkan agama. Anda di posisi yang mempermainkan, tapi Anda balik seakan-akan Anda korban. Ini jahat. Anda yang mempermainkan, tapi Anda buat Anda korban. Itu Asmiranda, teman-teman. Kita akan dengar bagaimana Dian Sastro ya. Kalau artis yang satu ini, wah luar biasa teman-teman. Nggak pernah kita dengar berita miring, berita aneh-aneh. Lurus prestasinya luar biasa. Wah, ini idola banget lah. Ya, saya rasa teman-teman juga sama ya. Kalau udah bicara Dian Sastro tuh udah idola banget. Oke, kita dengarkan. Ya. Ada pertanyaan dari netizen sekarang. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari netizen adalah, mereka rata-rata tuh penasaran dengan proses mualaf lu. Oh, mualaf, ya. Lu pernah cerita gak sih proses lu mualaf? Gue aja baru tahu dari netizen gue. Gue belum pernah cerita malah ya. Gue kayak cerita deh malah waktu itu. Kita nggak Tapi lo sedekat gak peduli itu. juga sih. Itu dia. Kita sedekat itu dia. Gue kira di antara Kita nggak sedekat itu. perbincangan waktu dulu kita Nggak, lagi I don't know. I don't know. Hmm. You Jadi gini, punya cerita, tapi you pernah share ke orang? pernah. Pernah. Jadi long story short, Long story short. nyokap gue Katolik. Oke. Jadi gue digedein Katolik. Bokap gue Buddha. Oke. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam. Oh. Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari. Dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha Jepang. Terus Buddha Jepang. Nichiren Soshu Indonesia ada deh pokoknya. Yang satu wihara sama Mas Sulung. Ya, Mas Ulung. Ya. Terus makanya Mas Sulung kenal. Terus habis itu jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus habis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamu coba cari aja yang benar tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok nggak kejawab ya? Oh, nggak kejawab di situ. Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu loh, kenapa kita harus hidup, kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini, pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Kalau sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh ya udah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya.
Iya Pak Ustadz, sebenarnya buat apa sih kita hidup begini ini buat ini, tiba-tiba dibuka lah ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, Oh. yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam, Oke. ada namanya Pak Rahmat, terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia, karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya, Iya. tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu loh. Nah gue tuh Iya. harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya nggak akan logika terus ya gitu. Cuma akhirnya kejawab, terus gue langsung mikir, ya Allah, ya Tuhan waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya. Jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalanin ini. Ya udah deh Pak, saya belajar terus sama Bapak gitu. Gitu. Terus itu kata Bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak 5 waktu. Karena sekarang saya udah tahu buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besokannya ngafalin Al-Fatihah. Ngafalin pakai buku SD tuh. Dan kalau gue ngafalin itu kan bahasa Arab susah ya. Iya. Di umur 21 tahun gue ngafalin bahasa Arab blablabla gitu kan. Tapi yang membantu gue menghafal karena gue aktor, gue aktris, gue harus ngafalin artinya. Karena kalau enggak gue nggak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, Lu gue berusaha. bisa menjiwai artinya. Iya. Karena kalau enggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue Iya. aktor gitu loh, kan Iya, gue iya, harus iya. ngafalin skrip kan Sabar. harus pakai ada perasaannya gitu kan. Jadi nggak Paham. mungkin banget gue ibaratnya di mulut gitu Lu loh. mengerti Iya gitu. Jadi maknanya. itu membantu gue untuk bisa mendalami. Jadi akhirnya dari situlah itu di umur 21 tahun. Kenapa lu memilih dengan cara berpikir lu yang cukup kompleks ini ya, dengan banyak pertanyaan, kenapa lu memilih beragama? Nah itu pertanyaannya. Nggak tahu ya, gue tuh termasuk orang yang justru dengan cara pikir filsafat yang berlapis dan apa ya, argumentatif banget, gue tuh kayak malah di ketemuinnya tuh justru intinya adalah ke Tuhan gitu loh. Maksudnya ya Ngebawa lu semua ke situ. iya, intinya tuh kita tuh harus punya faith gitu. Dan faith itu intinya adalah kebenaran, dan kebenaran tunggal itu adalah itu gitu loh. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih, mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya, mungkin, tapi gue dikasih rezeki arahannya tuh ke situ. Banyak banget teman-teman yang mungkin ada juga arahannya nggak ke sana, ada juga kan yang lebih ke logis, akhirnya ke science, akhirnya lama-lama nggak ke kayak nggak nyambung gitu sama Iya. ketuhanan. Iya. Tapi gue ternyata malah masuknya ke ketuhanan gitu Iya. loh. Itu kan lama-lama nanti ke spiritualis, dia akan masuk lebih dalam tuh dari agama itu. Cuma kan biasanya kita berangkat itu dari keresahan dulu. Keresahan-keresahan, titik lemah kita, titik terpuruk, ada pertanyaan soalnya. Masuk. Dian Sastro, titik terendah dalam hidup. Nah, itu kan dari situ juga tuh ada pasti. Ada kah? Ada. Banyak, lo mau yang di mana? Banyak banget. Nih gue mau cerita satu adegan nggak nih ya? Oh, menarik sekali nih. Tahun 2002 atau 2003 ya? Gue lagi diajak Bali pertama, baru terjadi beberapa minggu sebelumnya. Bali kayak kota mati, kayak ghost town gitu ya, ekonomi terpuruk. Terus ada beberapa teman-teman dari anak-anak geng-geng aksara tuh dulu di Jakarta bikin inisiatif 1000 lilin ke Bali. Jadi 1000 orang pertama yang datang lagi ke Bali untuk menghidupkan perekonomian di situ. Datanglah kita, salah satunya ada Nugi. Tapi dia ternyata udah lama malah. Oh ya gue ketemu di situ, dia oh ternyata ada lo juga Nugi gitu. Gue baru mualaf lagi, baru mulai ngafalin Al-Fatihah. Terus baru bisanya itu doang kalau nggak salah. Terus habis itu gue masuk ke situ, itu sepi banget. Terus ada sebuah kegiatannya tuh kita lihat situs pemboman. Baunya masih. Oh masih baunya? Masih, aduh. Bau gosong, campur bau, aduh. Bau amis anyir itulah ya gitu. Suasana yang enak banget gitu. Dan itu kan, lo tahu Kute itu kan, jalan itu kan, jalan Legian itu kan. Itu kan yang, ini kan pantai nih. Ini kan lo gini, terus habis itu belok kiri, terus ini nih pedis sama itu kan. Bomnya gitu kan. Gue ngeliat kawahnya tuh 1 meter, 2 meter ke bawah. Yang di bawahnya mobil itu. Waduh, gue di situ nggak tahu ya, mungkin karena gue di situ sensitif banget ternyata, Bo. Itu gue nginep di Hotel Hard Rock. Itu Hotel Hard Rock kan yang ada musik terus, ya happening. Bo, di situ rasanya bener-bener mati, bener-bener serem banget. Dan gue tidur di situ sama temen gue, Mbak Raya Makarim. Dia tidur enak mangap-mangap, gue buset dia nggak bisa tidur. Apa kepikiran?
Itu kan cuma gue doang sama Mbak Raya di kamar ya. Ini gue jadi uka-uka lagi nih. Tapi itu rasanya rame banget satu kamar. Ah, serius lu? Terus gue baru bisanya doa Al-Fatihah kan. Terus gue berdoa lah gue, Bo, tengah malam. Ini lagi sedih loh tadi Bismillahirrahmanirrahim. ceritanya. Oh, Ini ya titik Allah. terendah dalam hidup loh. Gue rasanya kayak mau mati, men, gitu loh. Dan gue baru bismillahirrahmanirrahim. Gue nggak bisa lihat, untungnya gue bukan orang yang gifted. Gue nggak bisa lihat. Tapi gue di situ ngerasa sensitif. Rasanya rame banget, kayak makin deket, bro. Gue yang kayak, ya ampun ya Tuhan. Ya gue udah nggak tahu lagi, gue udah cuma bisa doa aja. Gue cuma Oh, bisa doa lebih aja. ke takut ya? Kayak lagi disamperin Iya, sama iya. banyak banget orang sekampung. Bulu kuduk Ya merinding. ampun, besokannya kita ada acara melarung sama pedanda-pedanda Bali untuk Pantai. melarung ke pantai. Heeh. Pokoknya semua kesedihan, semua Buang ke itu situ. kita secara simbolisasi kita lepasin, kita let go lah, kita cuci lah gitu. Tolong siapapun jiwa-jiwa yang merasa disakiti tidak segala macam kita doakan mereka supaya mereka bisa ikhlas apa gimana, pokoknya kita serahkan lagi kepada alam gitu biar dicuci sama laut gitu loh. Wah, gue baca puisinya berapa baris gitu ya. Lu baca puisi? Baca puisi yang ditulis sama Gunawan Muhammad kalau nggak salah, tentang ada pokoknya jangan sampai kita biarkan kekerasan menjadi cara yang lazim untuk mengemukakan pendapat. Itu di kalimat itu gue nangis sampai gue nggak bisa denger puisi gue sendiri, gue ngomong apa sih, pokoknya udah ingus kemana-mana. Terus yang nonton Baraya tuh gini, gue ngeliat mukanya gini kayak itu nggak ada yang tahu gue ngomong apa. Enggak, lu berpikir kayak orang akan nangis semua gitu. Iya, nggak tahu gue doang. Ini komedi apa sih? Ini udah horor. Cerita ini masih sedih loh ini. Iya, gue tetap mau stick di sedih. Lu jangan bawa gue ke sana dong. Cuma tapi Iya. emang lucu, menurut gue emang Iya. lucu. Semesta tuh emang punya cara-cara yang lucu Iya, lah iya, untuk iya. menegur kita semua. Terus di situ gue nangis, di situ kayak gue merasa nggak ada batasan antara kita agama apapun. Mau kita Hindu, kita Islam, kita Kristen, kita apapun lah. Di situ kemanusiaan itu disakiti dan diserang. Karena barang siapa satu orang pun dibunuh gitu loh. Lo kayak lagi bunuh seluruh umat manusia. Jadi guanya juga merasa terbunuh gitu loh. Lu Sensitif jahat ya. banget sama Sensitif ini lu. saudara. Dan di situ gue lagi peka-pekanya kali ya. Karena gue lagi filsafat banget, lagi nyari banget kan. Iya, Dan gue iya. baru nemuin di Islam gitu. Jadi gue Iya. kayak patah hati banget gitu loh, bahwa ada saudara-saudara gue yang merasa itu tuh benar gitu loh. Itu kan jadi kayak, dan gue masih umur 21 loh. Iya, iya. Jadi gue kayak Very emosional. emosional banget, dan gue stres banget gitu Iya. loh gitu. Dan akhirnya yang titik terendahnya adalah udah nih, itu kita 2 malam di situ. Abis acara melarung, gue udah merasakan ini banget. Besokannya adalah gue mesti pergi ke gue janji sama nyokap gue kalau nggak salah, gue harus ke Singapura. Itu kan Bali ya. Iya. Gue pesawat gue tuh pagi banget, jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu. Terus gue lupa, yang namanya international flight itu kan harus bayar fiskal ya. Iya. Si bego gue nih, gue kan baru-barunya mulai traveling sendiri ya. Gotong-gotong, gue dulu belum punya koper yang ada rodanya. Jadi lo tahu duffel bag yang gede banget nggak sih, duffel bag olahraga? Iya, tahu yang panjang gitu kan. Itu gue packing penuh, gue gotong. Itu berapa ya, 15 kilo ke 20? Pokoknya yang bener-bener anjrit gitu. Yang ini tuh habis itu gue, begonya gue dari hotel itu berangkat jam 3 pagi, gelap-gelap masih sunyi gitu, dan dalam keadaan Bali lagi kayak kota mati. Gue di drop di Bandara Ngurah Rai kan. Salah drop. Si pinter ini di dropnya di domestik ya kan. Oh iya, lu internasional. Gue begonya gue baru, oh iya gue kan internasional. Jalan kaki lah gue dari domestik ke internasional yang jauh, Wak. 2 apa 3 kilo. Gotong-gotong jam 3 pagi. Seorang Dian Sastro ini yang baru aja mualaf ini, anjir kagak ada orang, asli gotong-gotong, anjir. Maksud gue ya, lo nggak usah mikir Dian Sastro tuh mewah apa, ada entourage-nya, ada apa, enggak, Wak, benerannya sih gue gotong. Dan itu bener-bener jam 3 pagi, satu orang manusia pun sepanjang sejauh mata memandang tidak ada satupun. Terus itu tuh udah ya Bali lagi serem-seremnya. Gue abis dihantui dari malam-malam sebelumnya. Gue gotong-gotong itu, si anjing gila ini berat banget. Nyampe, belum selesai. Gue nyampe internasional nih. Lucu juga. Nyampe nih, check in. Iya. Oke, ini tiket udah ada nih Pak, gini-gini.
Fiskal. Belum. Iya, fiskal. Zaman dulu kayak Fred duit cash kan ya. Iya, Kagak ada dong, gue dulu kan adanya ATM gue kan. Mati gue cari ATM dulu ya Pak. Ini udah mesti boarding. Karena gue telat kan, gue jalan 2 kilo gotong-gotong itu kan gue jadi telat. Jadi last Iya. minute nih gue check in Iya. yang walaupun cuma gue doang penumpangnya. Dan itu cuma satu-satunya flight hari itu ke Singapura. Satu orang. Ya pokoknya dikit banget lah orang Oke, yang oke. berangkat. Orang nggak ada flight ke Bali. Iya, sama. Kan Bali lagi sepi. Itu alhamdulillah itu flight nggak Iya, di iya. itu. Iya, ATM. ATM nggak ada ATM bro waktu itu. Jauh banget lah, intinya ATM tuh di domestik, di internasional tuh nggak ada ATM waktu itu. Pokoknya Oke. susah banget. Jadi lu mesti Di situ gue udah lemes, gue cuma gini dong. Ya Allah, terserah deh. Kalau emang saya nggak usah berangkat apa, gue di situ udah rasanya udah down banget. Rasanya hidup tuh mau runtuh, udah gue bego banget, udah gotong-gotong berapa kilo, udah nggak ada orang di situ sendirian, rasanya sendirian. Itu gue bener-bener terserah deh, ya udah pasrah sepasrah-pasrahnya, cuma doa aja. Tiba-tiba si bapak-bapak yang jaga Angkasa Pura Bali itulah, gue nggak tahu pak siapa gitu, orang Bali, tiba-tiba sini mbak, sini saya bayarin aja fiskalnya. Dibayarin, gue nggak kenal. Tapi dia nggak tahu lu Dian Sastro itu. Nggak kenal, nggak tahu, dan gue juga udah pasrah, gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantuin sama orang nggak kenal siapa, dan orang Bali, orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah di situ. Di situ gue percaya Tuhan tuh ada, Bo. Lu kalau doa, lu dijawab, tergantung seberapa pasrahnya lu doa. Tapi saat lu melewati proses, Harus pasrah mau mati dulu baru iya, lu dijawab. gue tambahin Kenapa? dikit, gue Kalau lo tambahin dikit. ibaratnya nih ya, kalau Iya. kita yang muslim kalau lagi umroh ada niatan mau cium Hajar Aswad, itu kan harus melalui perjuangan dulu. Iya. Perjuangannya tuh tengah-tengah tuh lu sampai udah ya udah deh nggak jadi deh ya Allah gitu. Udah saya mati aja deh, soalnya sempat kegenjat-genjat yang udah bisa mati nih gitu, bisa nih gitu, ya udahlah pasrah aja. Nah, giliran lo pasrah tiba-tiba jerk lo dikasih gitu. Ini ada filsafat lahir langsung. Kamu akan menemukan keikhlasan ketika titik pasrah itu sudah bertemu dengan kerja keras. Aduh, amin. Boleh ya? Masuk. Gimana Pak Rocky Gerung? Iya, teman-teman sudah dengar ya. Kalau Dian Sastro, saya rasa nggak perlu saya tanggapi banyak. Karena sudah sangat clear, sangat jelas bagaimana dia memilih menjadi seorang muslim. Luar biasa. Nah, ini baru namanya kesaksian, teman-teman. Ini baru namanya kesaksian. Jangan ada aneh-anehnya gitu. Lurus-lurus saja. Oh, saya mualaf karena belajar. Karena saya mendapatkan kedamaian setelah saya mempelajarinya. Setelah saya sholat, saya merasakan tenang. Udah selesai gitu. Nggak usah ditambah-tambah cerita, wah saya kayak ginilah, kayak gitulah, saya dipersekusi lah, saya begini begitu. Aduh, itu kan gimmick-gimmick aja. Sekarang poin utama kamu apa dulu gitu. Itu kan yang lain bonus-bonus. Ya, betul tidak? Asmiranda, dia murtad apa gitu? Dapat ketenangan. Ya, dapat ketenangan atau dapat apa? Itu kan setelah kamu di dalam. Setelah kamu di dalam, setelah kamu nggak punya pilihan, mau kembali juga nggak bisa. Kalau Asmiranda kembali, wah itu permainannya udah double jadinya kan. Suaminya mainkan agama, istrinya mainkan agama juga. Kacau. Kacau teman-teman. Nah, jadi begitulah kesaksian mereka. Dan sekali lagi, saya nggak ada di posisi yang bisa ikut campur keimanan orang. Dan kalian yang nilai sendiri aja. Ya, kalau saya selalu membalikkan kepada para penonton, kalian yang nilai sendiri mana yang menurut kalian lebih logis, lebih masuk di akal, dan lebih menginspirasi kalian. Ya, lebih menginspirasi. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah mendukung channel ini. Dan sekali lagi ya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat bantuan teman-teman selama ini. Dan doakan saya, semoga saya bisa melewati badai cobaan ini. Dan sekali lagi, saya pastikan ya teman-teman, walaupun saya harus sendiri, walaupun tidak ada pertolongan, tapi saya yakin Allah yang akan menolong saya. Karena saya nggak pernah berharap dengan manusia, saya berharap hanya kepada Allah. Dan saya harap teman-teman juga sama di saat kita kesusahan, di saat kita merasa kita putus harapan teman-teman. Ya, nggak bisa kita menggantungkan masalah kita, menggantungkan segala problem kita kepada manusia. Nggak bisa teman-teman. Masih ada sajadah, ya, tempat kita berlutut, tempat kita bersujud, tempat kita memohon hanya kepada Sang Khalik. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, apapun teman-teman, baik itu masalah, baik itu mungkin
kekalahan, ya, baik itu mungkin sesuatu yang tidak enak, tapi yakin itu rencana Allah dan rencana Allah lah yang terbaik. Tirulah, ya, tirulah Nabi Ayub, tirulah Nabi Isa alaihissalam, sujud dan mengatakan apa? Saya meminta cawan ini berlalu, tapi kalaupun tidak bisa, rencana Allah yang terjadi. Rencana Allah, bukan rencana saya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.